Haleluya, haleluya, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita Natal mesti bergema di hidup kita, di keluarga kita, dan di mana-mana. Pasti terdengar lagu-lagu Natal. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam suasana Natal saya terus mengajak kepada kita untuk belajar apa sih makna dari Natal itu sendiri. Apakah hanya di momen ini kita penuh dengan kesibukan, kita disibukkan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, sehingga kita lupa untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan dan Allah menyatakan ini 2000 tahun yang lalu. Saya ketika belajar tentang Natal, belajar tentang arti atau makna dari Natal itu sendiri, saya meneteskan air mata. Saya merasakan betapa baiknya Allah kita, betapa sungguh amat baiknya Allah kita. Nah, hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan bersama dengan saya di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-25. Kemarin kita sudah belajar tentang tokoh dari Maria, tokoh Alkitab Maria. Dan kita sudah belajar tentang apa sih makna Yesus lahir di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk belajar bersama-sama tentang makna Natal yang sesungguhnya. Dan tema hari ini yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah Immanuel. Saudara, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-25. Izinkan saya membacakan ini dan saudara bisa menyimak, atau saudara punya Alkitab bisa baca bersama-sama dengan saya. Demikian kata firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, semua mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, dalam kurun yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia adalah Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, selama ini mungkin saudara sudah tahu tentang istilah nama Immanuel. Saudara, saya juga mendengar ada beberapa orang Kristen yang memberi nama usahanya adalah Immanuel. Entah itu usaha sembako, usaha makanan, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada sebagian orang yang memberi nama anaknya adalah Immanuel. Suatu kebanggaan ketika nama ini diberi kepada. Tahukah saudara apa arti Immanuel itu? Jadi saudara harus tahu artinya Immanuel itu apa. Arti Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani. Ya, Ibrani yang dibagi dalam dua kata. Dari kata El, kita sudah tahu, kata El itu artinya adalah Tuhan. Immanu itu artinya beserta kita. Jadi Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan ini, sedikit saya menjelaskan, ada sedikit tuduhan tentang iman Kristen. Ada yang mengatakan bahwa mana mungkin dia Tuhan kok harus jadi bayi, mana mungkin
Dia Tuhan yang terhormat, dia Tuhan Maha Besar. Kenapa dia harus datang dengan cara yang, maaf dalam tanda kutip, agak hina? Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berita Natal jelas. Ayat 18 dikatakan didapati Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Jelas sampai di sini. Kata mengandung itu ditaruh sesuatu ke dalam rahim. Apa maksudnya? Artinya bahwa ayat 18 itu dijelaskan bahwa Maria bukan hamil dari hasil hubungan biologis. Ada yang mengatakan, oh itu Maria karena Maria berhubungan dengan Roh Kudus. Alkitab, ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Tidak ada terjadi sebuah proses. Terjadi proses hubungan biologis maksudnya. Tetapi kata mengandung itu ditaruh. Siapakah yang menaruh itu? Allah Roh Kudus. Mengapa Allah Roh Kudus harus menaruh Yesus di rahimnya Maria? Itulah cara satu-satunya Allah berinkarnasi. Supaya apa? Supaya manusia dalam keadaan berdosa tidak terhanguskan oleh kemuliaan yang melebihi dari panasnya terik matahari. Agar manusia tidak mati dalam kemuliaan Allah. Itu sebabnya Allah harus jadi manusia. Tanpa Allah jadi manusia, Allah tidak akan dapat menghampiri, Allah tidak akan tinggal bersama manusia. Mengapa? Jelas Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan Allah tidak ada dalam hidup manusia, manusia tidak dapat menghampiri Allah. Mengapa? Karena Allah penuh dengan kemuliaan Allah. Akibat atau hukuman daripada dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, kematian kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, upah dosa ialah maut, yaitu kematian kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arti dari Immanuel yang tadi sudah saya sampaikan adalah Allah beserta kita. Mengapa Allah harus beserta kita? Alasan yang mendasar adalah apa? Karena manusia sudah berdosa. Siapapun manusia itu, baik dia belum tahu apa-apa, dia masih di dalam rahim ibunya, dia adalah manusia berdosa. Allah beserta kita artinya apa? Allah tinggal di antara kita. Kalau zaman perjanjian lama, Allah hanya menemukan atau menyatakan dirinya dalam sementara waktu. Contoh, ketemu Abraham, ngobrol tentang rancangan Allah dalam hidupnya. Contoh, Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Contoh, Yakub ketemu Tuhan, ya, sampai di dalam mimpi dia bergulat dengan Tuhan. Dan dia melihat ada tangga dari bumi dibangun ke sorga, dan malaikatnya itu. Ada banyak cerita tentang Tuhan menyatakan diri dalam sementara waktu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa Allah harus datang dan tinggal bersama kita? Atau dengan kata lain, Immanuel, Allah beserta kita. Allah tidak mau supaya manusia, saya dan saudara, tidak lagi jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dosa itu membawa kita kepada kematian, bukan sementara waktu. Bukan kematian fisik, tapi kematian kekal. Itu yang namanya maut. Itu sebabnya saudara, tidak ada hal yang perlu saudara takutkan ketika saudara-saudara kehilangan orang tua, suami. Itu hanyalah sebuah kematian fisik. Tetapi pastikan bahwa kita semua sudah mengalami yang namanya keselamatan. Orang yang percaya, Yesus berkata, sekalipun engkau sudah mati,
engkau akan dibangkitkan. Kata dibangkitkan artinya apa? Kita tidak akan mengalami yang namanya hukuman kekal, kematian kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi jelas berita Natal bahwa Yesus itu datang hanya satu tujuan, supaya saya dan saudara tidak akan binasa, tidak akan mati selama-lamanya di api neraka. Di dalam pembacaan ini Yusuf adalah gambaran tentang kita sebagai manusia yang berdosa. Dosa apa yang Yusuf lakukan? Ayat 19, ketika dia mendapati Maria, perutnya sudah buncit. Apa yang muncul di benaknya Yusuf? Apa yang muncul di pikirannya Yusuf? Pikiran negatif. Bukankah saudara, pada umumnya orang-orang itu punya pemikiran negatif? Nggak usah hamil seperti yang Maria alami. Orang hidup berhasil aja kita iri. Orang hidup miskin aja kita iri. Kenapa? Karena benih dosa itu menguasai manusia. Kecenderungan manusia, Alkitab bilang, Kejadian pasal 6, kecenderungan manusia adalah selalu berbuat dosa. Dosa tidak sekedar saudara hanya minum, berzina, membunuh. Saudara memikirkan sesuatu yang negatif kepada orang, itu adalah dosa. Demikian juga yang dialami Yusuf. Tidak secara detail Alkitab atau firman Tuhan ini catat bahwa apa reaksi, apa tindakan Yusuf ketika dia mendapati Maria. Tentu kalau saudara sebagai suami istri, konflik. Apa yang dilakukan Yusuf? Cerai, putus. Ada banyak anak-anak muda, ya, pacaran gak serius, pacaran main-main. Ada banyak orang-orang muda yang penting hamil dulu. Sekalipun pacarnya sudah memberikan segala-galanya, tapi dia tidak melakukan hal yang sungguh-sungguh. Dia tidak bertanggung jawab. Saudara, Yusuf ini adalah merupakan gambaran tentang hidup kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi apa yang saudara, apa yang Yusuf alami? Ketika Yusuf dia bawa persoalan ini dalam tidur, maka Gabriel, malaikat yang sama yang menjumpai Maria, itu datang kepada Yusuf. Datang kepada Yusuf. Dan malaikat itu memberitahukan semua. Saya coba sederhanakan maksudnya ini. Yusuf dijumpai Tuhan. Yusuf mengalami perjumpaan. Yusuf mengalami perubahan hidup ketika dijumpai oleh malaikat. Karena pesan yang dibawa oleh malaikat langsung dari surga, langsung dari Bapa, dan disampaikan, ambillah Maria. Dia adalah seorang wanita yang tidak melakukan seperti yang kau tuduhkan. Maria adalah seorang wanita yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah untuk Yesus harus lahir dari kandungan Maria. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya dikatakan anak yang ada dalam kandungan itu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu bicara tentang apa? Kealahan. Roh Kudus itu bicara tentang keilahian dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus mewakili dari ketiga pribadian Allah itu sendiri. Nah, apa yang dialami ketika Yusuf mengalami perjumpaan? Yusuf mengalami perubahan. Ayat 25, 24, 25. Maka bangunlah dari tidur, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat itu. Yusuf enggak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir. Dengan kata lain, perubahan apa yang dilakukan selain dia melakukan perintah Tuhan? Buktinya apa? Dia menjaga kekudusan. Dia menjaga konsistensinya dengan Tuhan. Sampai anak itu lahir, dia terus menjaga kekudusan itu.
Sehingga Yusuf tidak menodai keluarganya, Maria dan dirinya, untuk hidup dalam dosa. Tetapi sejak itu, saya percaya Yusuf dan Maria semakin mereka jatuh cinta, mereka semakin bahagia, mereka semakin intim, mereka semakin lebih dan lebih sempurna menjadi keluarga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu saudara hari ini mengalami masalah apa, saudara mengalami dosa apa. Tapi dengar firman Tuhan hari ini, Allah datang ke dalam dunia, Dia tinggal beserta kita, Dia beserta kita. Supaya apa? Dia menuntun kita, supaya Dia mengajari kita. Supaya apa? Supaya Dia memperbaiki hidup kita, supaya Dia membawa kita kepada kemuliaan, sampai kepada kemuliaan Bapa. Supaya kita, Allah adalah Immanuel atas hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dosa apa yang mengikat saudara hari ini? Momen Natal adalah hal yang sangat-sangat menjadi kesempatan untuk kita mengambil keputusan, mengevaluasi diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf, dia mempertimbangkan. Di dalam mempertimbangkan itulah, disitulah karya Allah nyata melalui malaikat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh berlarut dari tahun ke tahun. Kita terikat dengan hal yang sama. Biarkan momen Natal ini seperti Yusuf, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia menjadi orang yang tidak sekedar taat, tetapi dia setia sampai akhir. Biarlah Natal ini seperti tema ini, Allah beserta kita, setia sampai akhir menjadi pengikut Kristus. God bless you all.